Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukita Wahyuning Dewi dengan NIM 858865342 akan melaksanakan praktikum IPA SD, yaitu modul 7, kegiatan praktikum 1 dengan materi sifat cahaya. Pengertian sifat cahaya. Cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan oleh benda ke mata, sehingga benda tersebut dapat terlihat. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah matahari, lampu, senter, dan bintang. Sifat-sifat cahaya diantaranya: 1. Cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat dipantulkan yaitu ketika cahaya mengenai permukaan yang licin, seperti cermin datar, cahaya dapat dipantulkan. Cermin datar akan memantulkan sinar pada satu arah saja. Pemantulan cermin ini disebut pemantulan teratur. Akan tetapi, jika cahaya mengenai permukaan yang kasar, pantulan cahayanya akan terhambur ke semua arah. Pemantulan cahaya seperti ini disebut pemantulan baur atau difus. Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin terdiri dari: A. Cermin datar. Bayangan pada cermin datar mempunyai sifat-sifat berikut. 1. Ukuran atau besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kiri akan menjadi tangan kanan bayangan. Yang keempat, bayangan tegak seperti bendanya. Yang kelima, bayangan bersifat semu atau maya, artinya bayangan dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. B. Cermin cembung. Cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Cermin cembung biasa digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, dan lebih kecil atau diperkecil daripada benda yang sesungguhnya. C. Cermin cekung. Cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. Yang pertama, jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati dan terbalik. Sebelum melaksanakan praktikum, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. 1. Cermin datar. 2. Cermin cembung. Yang ketiga, cermin cekung. Yang keempat, lampu senter. Yang kelima, busur derajat. Yang keenam, kertas putih. Yang ketujuh, lilin. Yang kedelapan, layar atau tabir kertas. Yang kesembilan, celah cahaya.
Berikut hasil pengamatannya. Pemantulan cahaya. A. Pemantulan cahaya pada cermin datar. 1. Gambar jalannya berkas sinar pada cermin datar, yaitu seperti gambar di bawah ini. Lalu yang kedua, besar sudut datang dan sudut pantul. Untuk besar sudut datang yaitu 40 derajat dan sudut pantulnya juga sama yaitu 40 derajat. Yang ketiga, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu maya, tegak, dan sama besar. Yang B, pemantulan cahaya pada cermin cembung. 1. Gambar jalannya berkas sinar pada cermin cembung, yaitu gambarnya seperti gambar di bawah ini. Lalu yang kedua, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. C. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. 1. Gambar jalannya berkas sinar pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka dipantulkan melalui fokus. Untuk gambarnya seperti di bawah ini. Lalu yang kedua, sinar datang melewati fokus, maka dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Untuk gambarnya di bawah ini. Yang ketiga, sinar datang melalui titik lengkung atau R, maka dipantulkan kembali ke arah yang sama. Untuk gambarnya seperti di bawah ini. 2. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung terbagi menjadi 4 sifat tergantung pada posisi benda. Yang pertama, benda di ruang 1, sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, benda di ruang 2, sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, benda di ruang 3, sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang keempat, benda di R, sifat bayangannya nyata, terbalik, dan sama besar. Demikian praktikum IPA SD yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.